Assalamualaikum guys, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nah, hari ini aku mengundang bintang tamu dan aku akan bahas video aku yang kemarin tentang gempa, dan aku akan bertanya tentang gempa dari narasumber yang mengerti bagaimana sih gempa bumi itu bisa terjadi, dan seberapa kencang gempa yang paling kencang dan dahsyat, dan bagaimana gempa itu bisa terjadi. Nah, datang kita datangkan narasumber yang mengerti tentang gempa ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas nih, saya mau tanya-tanya, mana tahu bisa buat pengetahuan untuk teman-teman yang menonton channelnya saya kan. Jadi gempa itu kenapa bisa terjadi Mas? Secara umum, gempa itu merupakan pergeseran daripada lempengan, baik itu lempengan kerak bumi maupun bebatuan yang berada di lapisan-lapisan bumi. Demikian singkatnya. Mas, bagaimana bisa terjadi? Ini kan sangat kita prihatin ya, soal Cianjur yang saya turut berduka cita atas meninggalnya Cianjur. Dan kenapa bisa gempa Cianjur itu terjadi begitu hancur, yang banyak rumah-rumah roboh gitu Mas? Ya, sebelumnya kita juga semuanya turut berduka kepada masyarakat, khususnya yang terkena dampak daripada gempa di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Semoga korban yang meninggal diterima, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan. Dan untuk korban yang masih belum ditemukan, semoga secepatnya bisa ditemukan. Sebelumnya kita mengacu kepada gempa yang terjadi baru-baru ini di Cianjur. Menurut daripada riset penelitian, di beberapa wilayah, bahkan salah satunya termasuk Cianjur, Sukabumi, Bandung, Lembang, dan sekitarnya, yang mana di sana merupakan daerah seismik aktif yang bisa dikatakan daerah yang notabene rawan daripada gempa. Namun kejadian gempa yang baru-baru saja ini terjadi di sana itu merupakan salah satu pergeseran lapisan bebatuan yang mana biasa disebut dengan gempa kerak dangkal. Jadi pada intinya, karena gempa yang terjadi di sana itu berdasar sangat-sangat dangkal, maka tidak harus daripada 7 skala Richter, bahkan 3, 4 sampai dengan 5 itu sudah membuat kerusakan yang bisa dikatakan berat. Demikian. Berarti Mas, itu gempanya sungguh kencang ya. Nah, termasuk potensi tsunami itu kekuatan gempa skala berapa ya Mas? Kalau Ya. didatangkan, ini kan tsunami itu bisa terjadi dikarenakan gempa yang sangat dahsyat, dan itu rawan tsunami itu berskala berapa Mas gempanya itu? Ya, bisa dikatakan bahwa apabila terjadi gempa di atas 5
magnitudo 5 skala Richter itu sudah menjadi salah satu alarm ataupun bisa dikatakan sebagai peringatan terjadinya tsunami. Namun dalam hal ini kita juga harus menganalisis di mana sebenarnya dasar daripada gempa tersebut. Gempa yang mempotensikan akan terjadinya tsunami biasanya terjadi di dasar laut. Sementara apabila gempa yang terjadi di dasar darat, maka potensi tsunami bisa dikatakan kecil kemungkinan. Demikian. Nah, Mas, ini yang terjadi rawan gempa itu di daerah mana-mana saja ya, Mas? Yang daerah Jawa Barat itu. Bisa dikatakan di beberapa daerah yang merupakan daerah Jawa Barat seperti Cianjur, Sukabumi, Lembang, Bandung, itu merupakan salah satu atau beberapa daerah yang notabene itu seismik aktif, yang mana menjadi beberapa daerah yang merupakan rawan daripada gempa. Demikian. Nah, Mas, ini gempa ini yang dikatakan gempa darat. Nah, gempa darat itu seperti apa? Apakah ada gempa laut? Apa gempa gimana gitu yang dikatakan gempa darat? Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa gempa ada beberapa macam, diantaranya ada yang terjadi di dasar laut dan ada juga yang terjadi di darat. Nah, apabila itu gempa terjadi di dasar laut, maka yang bergeser adalah lempengan daripada dasar laut. Maka dari itu, air yang tadinya air laut itu masuk ke dalam pecahan lempengan tersebut hingga kemudian dia menolak kembali keluar. Nah, itulah yang dikatakan potensi daripada tsunami. Namun apabila gempanya di sumber gempanya itu berada di darat, maka kecil kemungkinan berpotensi tsunami. Akan tetapi besar kemungkinan untuk lebih merusak baik itu bangunan maupun wilayah sekitar. Demikian. Nah, berarti rawan ya kalau misalnya kita tinggal di pegunungan itu rawan terjadi gempa longsor ya, Mas? Ya, pada dasarnya yang namanya kita masih berada di atas muka bumi ini, semuanya tidak luput daripada bencana. Maka dari itu, adapun solusi yang sebaik-baiknya adalah kita bersama-sama jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghindari kita semua daripada bencana apapun itu bentuknya. Demikian. Nah, Mas, ini kan rawan sekali nih terjadi gempa di mana-mana. Dan di Jepang juga udah hampir setiap kali di akhir tahun, dan gempa di Jepang itu mengalami ya keseringan. Apa akibat dampak dari gempa yang sering di negara Jepang itu, Mas? Ya, jika kita melihat dari zona atau wilayah, bisa dikatakan bahwa Jepang merupakan salah satu tempat yang memang rawan daripada gempa. Demikian. Oh, begitu ya, Mas. Ya. Nah, jadi ini kan kemarin Cianjur dari Jakarta juga berasa begitu hebatnya gempa itu. Nah, gempa itu ada susul menyusul. Apakah yang terjadi antara susul menyusul? Kenapa setiap gempa itu terjadi gempa susulan? Atau itu hanya getarannya saja? Atau memang
ada terjadi gempa yang lebih besar? Ya, biasanya gempa itu merupakan sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, gempa merupakan bisa dikatakan daripada pecahan atau patahan daripada lempengan bumi ataupun pergeseran daripada lempengan bumi. Dalam hal patahan atau lempengan, tentunya ada fase-fase di mana dia fase puncak dan fase susulan, yang mana jika pecahan atau pergeserannya itu belum mencapai kedudukannya yang memang tidak bergeser lagi, maka gempa susulan itu akan terus datang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa juga sampai dengan saat ini di Cianjur itu masih ada 160 lebih gempa susulan. Nah, semoga gempa susulan itu juga tidak kembali lagi dan semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Namun biasanya gempa susulan itu berangsur mulai dari berat dan berangsur sampai dengan ringan, sampai dengan akhirnya gempa tersebut dinyatakan selesai ataupun bisa dikatakan aman. Demikian. Nah, Mas, ini kan gempa di mana aja bisa terjadi. Nah, bagian yang tidak begitu dengan pergunungan, maksudnya tidak tidak dekat dengan pergunungan yang di daerah kota, itu berpotensi gempa juga atau gimana, Mas? Jika kita menganalisis daripada sebab musabab daripada gempa itu sendiri, maka tidak menutup kemungkinan dimanapun itu bisa saja terjadi, baik itu di daerah pegunungan maupun di daerah perkotaan. Namun biasanya mengapa daerah yang berbukitan atau daerah yang pegunungan rentan terjadinya gempa? Bisa juga dengan adanya tektonik yang ada pada gunung sehingga membuat berpengaruh pada kedudukan ketinggian daripada bumi itu sendiri. Demikian. Nah, terima kasih, Mas, sudah mampir ke channel saya. Terima kasih kembali sama-sama. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.